Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Nur Latifah, NIM 11920700031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fisika, mengenai energi dan usaha di kelas 10. Pertama-tama sebelum saya akan menjelaskan, saya ingin bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan usaha dan energi dalam konsep fisika? Jika tidak, yuk lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sub pokok yang akan dibahas, yakni ada menu, kemudian ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, selanjutnya ada materi, yang keempat ada ujian soal, dan yang kelima ada kuis. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran. Kompetensi dasarnya yakni yang diambil pada 3.9 mengenai menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja, dan perubahan energi, bentuk kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Namun tujuan pembelajaran yang akan dibahas hanya 2 sub pokok, yakni yang diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis konsep energi, yang kedua mampu menganalisis konsep usaha. Pertama, materi yang akan dibahas yakni mengenai energi dan usaha. Energi yang akan dibahas yakni ada pengertian dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Sedangkan pada usahanya sendiri yakni mengenai konsep dari usaha. Selanjutnya mengenai energi. Pertama, lihat terlebih dahulu, amati gambar tersebut animasi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa si wanita itu sepedanya bisa bergerak? Kalau jawaban secara logika kan karena diayun ya sepedanya. Tapi kalau dari jawaban dari segi konsep fisikanya seperti apa? Hal tersebut sejalan dengan pengertian daripada energi. Nah, daripada gerak si perempuan yang membawa sepeda ini merupakan disebut energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kan tadi si perempuan ini asalnya berada di kiri, kemudian bergerak ke kanan. Nah, si perubahan ini disebut energi karena adanya usaha, karena pergerakan dari kiri ke kanan. Selanjutnya mengenai energi kinetik. Kita lihat dulu animasinya. Ada seorang bapak-bapak yang mengendarai sepeda motor. Seperti halnya dalam dunia nyata ya, kan sebuah kenapa pergerakan daripada sepeda motor ini disebut energi kinetik? Ada yang tahu? Sebelum menjawab hal tersebut berarti kita harus mengetahui pengertian daripada energi kinetik sendiri. Nah, adapun pengertian dari energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Nah, kan si sepeda motor ini bisa bergerak itu karena adanya kecepatan. Jadi inti daripada energi kinetik itu adanya kecepatan. Jika tidak ada kecepatan maka tidak akan ada energi kinetik. Energi kinetik bergantung kepada kecepatan. Jika kecepatannya cepat maka energi kinetiknya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, dari konsep tersebut muncullah persamaan energi kinetik, yakni EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, V kinetik
misalkan kelapa yang sudah tua ya, makanya warnanya hitam, bergerak ke bawah. Ini ketinggiannya segini, kalau ini ketinggiannya segini. Kenapa ini disebut energi potensial? Kita bahas mengenai pengertiannya dulu. Pengertian energi potensial merupakan energi benda karena kedudukannya. Maksud kedudukan di sini gimana? Yakni misalkan daripada kelapa ini, yakni pergerakan, bukan pergerakan, kedudukan asalnya yang si kelapanya berada di atas pohon menjadi di tanah. Adapun maka daripada ini muncul persamaan EP sama dengan MGH, dengan EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi bumi, H sama dengan ketinggian. Jadi energi potensial itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, massa benda, dan ketinggiannya. Semakin tinggi benda, maka energi potensialnya semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Berarti energi potensial di sini lebih kecil daripada yang di sini. Lanjut mengenai energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah daripada energi kinetik dan energi potensial. Maka persamaannya EM sama dengan EK tambah EP. Lanjut ke persamaan usaha. Pengertian usaha. Kita lihat dulu ya. Di sini ada satu buah benda dengan dua orang. Yang satu yang menarik, yang satu yang mendorong, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, kenapa ini dikatakan usaha? Karena adanya sebuah pergerakan ya. Asalnya berpindah dari kiri ke kanan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ada energi yang diberikan oleh si orang ini dan si orang ini. Maka daripada itu, pengertian usaha secara fisika yakni gaya dikali dengan perpindahannya. Persamaan dari usaha ini sama dengan W sama dengan F kali S, dengan W merupakan usaha, F merupakan gaya, dan S merupakan perpindahan. Jadi si orang ini memberikan gaya, si orang ini juga memberikan gaya. Nah, usaha itu terbagi beberapa bagian. Ada usaha positif bila gaya searah perpindahan. Nah, misalkan ini kan searah ya dengan orang ini. Kemudian ada usaha negatif bila gaya berlawanan arah perpindahan. Kemudian ada usaha nol bila benda tidak berpindah. Jadi nggak ada, misalkan si gaya ini dan gaya yang rambut kuning sama, maka tidak akan adanya perpindahan, sehingga dikatakan gaya nol, dikatakan usahanya nol atau tidak ada usaha. Pembahasan materi telah selesai. Kita lanjut ke latihan soal. Jadi misalkan sebuah benda bermassa 3 kg bekerja dengan gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya seperti grafik di bawah. Bisa diperhatikan grafiknya. Jika arah gaya searah dengan perpindahan, hitung usaha yang dilakukan sehingga berpindah sejauh 7 meter. Maka usahanya sebesar ada 5 opsi ya. Ada 110 joule, ada 135 joule, ada 140 joule, ada 170 joule, dan yang terakhir ada 200 joule. Untuk menyelesaikan soal tersebut bisa dilakukan dengan persamaan usaha. Jawabannya A untuk penyelesaian. Nah, usaha sama dengan, kalau kan tadi persamaan usaha itu W sama dengan F kali S. Nah, kalau ada grafik seperti ini, maka perhitungannya bisa menggunakan dengan persamaan luas trapesium. Maka jawabannya seperti ini. Bisa dibaca saja ya. Selanjutnya mengenai latihan soal yang kedua. Balok dengan massa 1800 gram dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ditarik secara vertikal selama 4 sekolah. Jika
tadi ya, EP kan energi potensial itu sama dengan daya ya, maka daya kali waktu, maka persamaannya bisa seperti ini. Tinggal setelah rumusnya diturunkan, tinggal dimasukkan angka-angkanya, dihitung, maka hasilnya 9 watt. Seperti itu. Lanjut kita ke kuis. Dijawab ya. Start. Masukkan nama Irma Nur Latifah. Kita klik OK. Ayo dimulai kuisnya. Irma Nur Latifah. OK. Kuis 1. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar misalkan ini kuis ya, jadi dijawab saja. Kita asal saja menjawabnya. Yakin dengan jawaban kamu? Ya. Lanjut ke kuis 2. Benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar-besar jika perpindahan benda jauh 5 meter adalah ini berarti menggunakan persamaan usaha ya jawabnya. Kita jawab saja asal ya. Selanjutnya kuis ketiga. Massa benda A 3 kali massa B dan kelajuan benda A setengah kali B. Jika perbandingan energi kinetik benda A dan B adalah ya. Kuis 4. Sebuah benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi adalah jawab menggunakan persamaan energi potensial. Yang kelima, balok bermassa 10 kg berada di atas lantai licin seperti pada gambar. Balok ditarik dengan gaya sebesar 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Setelah berpindah ke kanan 2 meter, besar usaha oleh gaya F sebesar Nah, di sini akan muncul nilai hasil daripada kuis tersebut. Kita klik lihat nilainya. Nah, bagus, kamu pintar, jawaban benar kamu 3, skor kamu 60 karena nilai dari satu soalnya adalah 20. Kita klik OK, maka selesai. Sekian pemaparan mengenai energi dan usaha dan latihan soal serta kuisnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.